Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Elaksmi Dewi, NRP 210318137 dari kelas 2 D3 Teknik Informatika B Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan Sistem Informasi Geografis berbasis web sebagai tugas akhir untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Langsung saja kita ke tugasnya yang pertama, yaitu pembuatan halaman web yang dapat menampilkan peta menggunakan Google Maps API. Untuk dapat menampilkan peta menggunakan Google Maps API, langkah yang pertama adalah harus membuat file .html-nya. Di sini saya beri nama gisgooglemap.html. Lalu kemudian di dalamnya ini langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kontainer untuk menampung map itu sendiri. Di sini ada kontainer div yang sudah saya beri ID map. Kemudian juga sudah saya atur ukurannya menggunakan CSS. Di sini height-nya 500 pixel dan juga width-nya 100%. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah membuat function JavaScript untuk menampilkan peta itu sendiri. Di sini functionnya saya bernama function initMap yang di dalamnya ada dua variabel, yaitu ada variabel location dan juga variabel map. Untuk variabel locationnya sendiri itu berisi latitude dan juga longitude dari lokasi yang akan diakses, yang ini dan juga ini. Kemudian untuk variabel mapnya adalah variabel yang berfungsi untuk menampung Google Maps itu sendiri dan juga nanti akan diarahkan ke kontainer yang telah kita buat sehingga petanya bisa ditampilkan. Kemudian untuk zoomnya sendiri saya atur 4, lalu untuk locationnya saya atur center atau tengah sehingga nanti lokasi yang akan diakses bisa tepat berada di tengah-tengah ketika peta dibuka. Lalu langkah yang terakhir adalah harus memasukkan key API ke dalam script file ini. Jadi sebelumnya saya sudah membuat key API di sini di console.google.com. Lalu di sini saya membuat key API-nya dan setelah mendapatkan key-nya saya copy key-nya lalu saya pastekan di sini. Ini adalah key yang telah saya dapatkan dari Google. Lalu kemudian di sini key ini akan meng-callback atau menjalankan function initMap yang telah dibuat sehingga petanya bisa ditampilkan. Mari kita coba lihat bagaimana tampilannya. Nah, jadi seperti ini tampilan dari peta yang dengan menggunakan Google Maps API. Ini di sini ada muncul tulisan for development purpose only karena saat saya memasukkan key API tadi itu saya tidak menggunakan kartu kredit sehingga di sini muncul watermark-nya. Jika ingin menghilangkan watermark, bisa menginputkan kartu kredit saat sedang membuat key API tadi yang di sini. Lalu tugas yang kedua adalah pembuatan halaman web yang dapat menampilkan peta menggunakan OpenLayers. Untuk mendapat menampilkan peta menggunakan OpenLayers, langkah yang pertama juga sama, kita harus membuat file .html-nya. Di sini saya beri nama gisOpenLayer.html. Kemudian harus memasukkan OpenLayer itu sendiri. Yang pertama ini ada yang CSS dan yang kedua ada yang JavaScript. Lalu setelah memasukkan OpenLayer itu, membuat kontainer div dengan ID map dan juga kelasnya map, lalu mengatur ukuran atau tampilan dari map yang akan ditampilkan. Di sini saya atur height-nya 400 pixel lalu width-nya 100%. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah membuat script-nya. Untuk script-nya sendiri di sini berisi ada variabel map yang berfungsi untuk menampung OpenLayer map itu sendiri. Kemudian targetnya adalah map. Lalu untuk layersnya menggunakan source dari OSM. Lalu untuk view-nya saya set center. Lalu untuk zoom-nya saya atur 4. Mari kita lihat bagaimana tampilan dari OpenLayers tersebut. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah tampilan dari peta yang menggunakan OpenLayers. Lalu selanjutnya ke tugas yang ketiga, yaitu pembuatan halaman web yang dapat menampilkan peta menggunakan leaflet. Untuk dapat menampilkan peta menggunakan leaflet, langkah yang pertama yaitu sama, kita harus membuat file .html-nya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian harus memasukkan leaflet itu sendiri. Di sini ada juga dua juga, ada yang CSS dan juga ada yang JavaScript. Kemudian setelah memasukkan leafletnya, langkah yang selanjutnya adalah membuat kontainer div juga dengan ID map dan lalu kemudian mengatur ingin seperti apa posisi dari leaflet itu sendiri. Kalau saya atur posisinya absolute, lalu top, bottom, left, dan right-nya 0 semua.
Lalu langkah yang selanjutnya membuat scriptnya untuk menampilkan peta itu sendiri. Di sini saya membuat variabel map dengan atributnya seperti ini. Lalu kemudian saya juga mengincludekan layer itu sendiri yang seperti ini. Yang ini saya dapatkan dari open source maptiler layernya. Lalu saya juga menambahkan attribution seperti ini. Lalu saya add to map, jadi saya tambahkan ke map agar bisa ditampilkan ketika map leafletnya dibuka. Jadi nanti ketika dibuka, map leafletnya tampilannya akan sama seperti apa yang saya inputkan ini. Mari kita lihat bagaimana tampilannya. Nah, seperti ini adalah tampilan dari leaflet yang saya buat tadi. Lalu kita ke tugas yang selanjutnya. Tugas yang selanjutnya yaitu menambahkan 3 marker dengan lokasi bebas pada peta dengan leaflet. Jadi setelah membuat peta leaflet, sekarang kita harus menambahkan 3 marker dengan lokasi bebas pada peta tersebut. Nah, di sini saya sudah menambahkan. Di sini saya membuat 3 poin. Poin yang pertama ini adalah poin dengan lokasi Sidoarjo. Poin yang kedua adalah poin dengan lokasi Kediri. Poin yang ketiga adalah poin dengan lokasi Paris. Lalu selanjutnya, di setiap poin-poin ini sudah berisi latitude dan juga longitude dari setiap lokasi yang akan diakses. Lalu setiap poin ini akan saya masukkan ke dalam variabel myMarker, kemudian akan di add to map atau akan ditambahkan ke map sehingga bisa ditampilkan pada map tersebut. Lalu langkah yang selanjutnya adalah membuat pop-up dari setiap marker tersebut. Jadi sehingga ketika marker tersebut diklik oleh pengguna, maka akan langsung muncul latitude dan juga longitude-nya. Seperti ini, karena ini sudah saya masukkan poin 1, poin 2, dan poin 3, maka ketika markernya diklik akan langsung muncul latitude dan juga longitude-nya seperti ini. Ini di sini saya sudah membuat 3, yang ini Paris. Nah, di sini ada 2 tapi tumpuk. Di sini ada Sidoarjo dan juga Kediri. Nanti coba kita klik yang Paris dulu. Ini bisa muncul latitude dan juga longitude-nya. Jadi kita perbesar agar bisa mengetahui lebih jelas yang Sidoarjo dan juga Kedirinya. Ini seperti ini. Di sini ada Sidoarjo dan juga Kediri, juga bisa diklik sama muncul latitude dan juga longitude-nya. Lalu kemudian kita ke tugas yang selanjutnya. Tugas yang selanjutnya yaitu menambahkan fungsi pada peta leaflet sehingga jika ada klik mouse pada peta maka akan ditambahkan marker baru. Jadi selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi di mana jika pengguna mengklikkan mouse-nya pada peta leaflet maka akan langsung otomatis ditambahkan marker baru. Fungsi tersebut adalah fungsi add marker. Jadi nanti ketika ada klik atau ada user melakukan klik pada peta tersebut, maka function add marker akan langsung dijalankan. Function add marker ini berisi new marker, maka akan langsung menambahkan marker yang akan langsung ditampilkan pada map. Contohnya seperti ini. Jadi misal jika di sini saya klik di sini, nah akan langsung menambahkan otomatis, akan langsung menambahkan marker baru seperti ini. Kemudian kita ke tugas yang terakhir. Tugas yang terakhir yaitu menambahkan 2 buah text box yang akan menampilkan latitude dan juga longitude dari lokasi pada peta yang diklik. Jadi nanti kita akan membuat fungsi yang akan menampilkan latitude dan juga longitude dari marker yang diklik. Fungsi tersebut adalah ini. Jadi nanti ketika ada klik akan langsung otomatis membuat marker baru dan juga otomatis ini bisa memunculkan pop-up. Nantinya jika diklik pada marker tersebut akan muncul pop-up yang akan memunculkan latitude dan juga longitude dari lokasi tersebut. Ini seperti ini contohnya. Ini akan muncul latitude dan juga longitude-nya. Seperti ini juga. Atau misal kita mau nambah klik yang baru, marker baru, langsung kita coba bisa muncul latitude dan longitude-nya. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang pembuatan sistem informasi geografis berbasis web. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.